Terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik video ini. Aku doain supaya setiap kali kalian nontonin video aku, satu harapan yang kalian harapkan bisa terwujud di tahun ini. Setuju? Setuju? Amin. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas alur cerita dari film Revenger 2018. Mari kita mulai ceritanya. Scene awal memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang-orang. Anak itu bernama... Oke, supaya enak kita sebut saja bocil gitu ya, Sibo gitu mungkin. Nampak seorang wanita yang sedang membidik menggunakan busur yang ia bawa. Wanita itu mencoba menyelamatkan Sibo untuk bisa meloloskan dari kejaran orang-orang tadi. Wanita itu bernama Mali. Rupanya Mali adalah ibu dari Sibo. Mali sempat menyelamatkan Sibo, tapi ia tak sempat menyelamatkan dirinya sendiri. Seorang pria misterius datang kepada mereka, lalu menolong mereka. Sibo terselamatkan, Mali juga terselamatkan, tapi Mali mengalami luka parah. Sibo pun mengajak orang misterius tadi untuk diantar ke tempat tinggal kelompok-kelompoknya. Oh ya, pria itu bernama Yul. Seperti pepatah mengatakan, air susu dibalas air got. Yul justru disambut oleh kelompok Sibo dengan tidak baik. Ini Bao, pemimpin dari kelompok ini. Terlihat Sibo yang sedang dimarahi oleh Bao, karena Sibo membawa orang tidak kenal yang masuk ke dalam markasnya. Bao juga mengatakan bahwa ibunya telah siuman. Mali pun keluar dari ruang perobatan, lalu Sibo berkata, dia yang telah menyelamatkanmu. Tiba-tiba Mali datang kepada Yul sambil menodongkan tombak ke arah Yul. Semua orang bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Mali mengatakan bahwa Yul lah yang membuat ia berada di pulau neraka ini. Tak butuh waktu lama, Yul pun diusir dari markas kelompok itu. Ya, Yul pun pergi, karena dari awal tujuannya untuk membunuh si geng, bukan untuk mencari bantuan. Seseorang mengatakan bahwa Sibo tidak ada di markas. Rupanya, Sibo sedang mengikuti Yul, karena Sibo juga punya dendam terhadap si geng. Si geng yang telah membuat Sibo kehilangan seorang ayah. Ya, ayahnya Sibo mati karena dibunuh si geng. Di tengah perjalanan, Sibo dan Yul melihat adanya mayat yang tergeletak, dan rupanya Sibo mengenalinya. Tapi tiba-tiba Sibo diculik. Dan yang saya pikir Yul akan mengejar untuk menolong Sibo. Rupanya Yul justru diam. Lalu Yul melihat boneka yang mirip dengan boneka yang anaknya punya. Yul pun pergi untuk menolong. Mali yang mengetahui anaknya hilang, ia pun langsung bergegas mencari, diikuti oleh Bao dan anak-anak buahnya. Oke, saya jelaskan sedikit. Latar tempat dari film ini adalah di sebuah pulau terpencil. Pulau itu dijadikan tempat untuk mereka yang khususnya terpidana mati, yang kemudian dikirim ke pulau itu untuk bertahan hidup dengan segala cara yang ada. Dan Yul ini adalah seorang detektif terkenal yang sengaja menjadi penjahat hanya demi membalaskan dendamnya kepada si geng. Oke, lanjut. Yul berhasil menemukan keberadaan penculik tadi, dan terjadilah aksi pertonjok-tonjokan.
Semua orang berhasil Yul libas dengan mudah. Tapi bukannya Shibo berterima kasih, Shibo justru diam lalu pergi. Tak lama kemudian, komplotan Mali datang. Tapi kedatangan Mali tak sempat Shibo lihat. Mali dan komplotannya itu pun pergi juga. Terlihat seseorang sedang mengawasi Yul, dan rupanya orang itu adalah orang yang berhasil selamat dari pertonjokan tadi. Orang itu pun datang ke markas pusat di pulau itu dan melaporkan kejadian itu. Dan ini si geng, pemimpin dari geng Jahanam di pulau ini. Si geng memerintahkan untuk mencari keberadaan Yul. Ya karena bungkuk, kita sebut bungkok. Terlihat para wanita pemanah telah menemukan keberadaan Shibo. Dan, ya, lagi dan lagi, Shibo berhasil diselamatkan. Nampak Yul yang tidak bisa melawan komplotan pemanah itu. Ia pun mencoba bersembunyi di dalam rumah. Dan Mali datang dan berhasil melibas para pemanah satu persatu. Tetapi terlihat Yul yang mendapat tusukan panah beracun dari pemanah tadi. Bau dan kawan-kawan datang. Shibo mencoba meluluhkan hati om dan ibunya agar mereka mau menolong. Mereka pun mau menolong. Tapi Jangkung, Bungkok, dan kawanannya mulai datang. Kelompok itu pun mau tak mau harus mengorbankan beberapa orang untuk mengecoh Jahanam Lovers tadi agar kelompok Shibo bisa membawa Yul pergi dengan mudah. Dan orang yang berkorban adalah Bau dan juga salah satu barudaknya. Terlihat Shibo dan kawan-kawan yang telah tiba. Yul pun segera diobati. Di sisi lain pula terlihat Bau dan barudak yang sudah lolos. Tapi tiba-tiba mereka pun tertangkap. Barudak harus rela terbunuh, sementara Bau dibiarkan hidup agar ia mau memberitahu jalan menuju markasnya. Mau tidak mau, Bau pun membawanya. Dan terjadilah aksi perbacok-bacokan. Banyak yang tewas, hingga tersisa Shibo dan Mali, serta beberapa anggota geng Jahanam yang masih hidup. Tiba-tiba Yul tersadar dari mimpi indahnya dan keluar dari gubuk perobat-obatan. Betapa terkejutnya ketika Yul melihat banyak mayat yang belum dikuburkan. Dan terjadilah perbacok-bacokan lagi. Hingga tersisa Jangkung dan juga Bungkok di pihak lawan. Akhirnya pun terjadilah lagi perbacok-bacokan. Hingga Jangkung dan Bungkok pun tewas. Tersisa Yul, Shibo serta Mali yang masih hidup. Yul pun pergi untuk kembali melancarkan aksinya. Dan yang gue pikir Yul bakal sulit buat kalahin si geng, gak taunya isi banget dong. Akhirnya si geng pun tewas. Itu artinya dendam Yul telah terbalas. Scene ditutup dengan memperlihatkan Yul yang berdiri pada tebing tinggi dan film pun selesai. Oke, sekian dulu video yang kalian tonton kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, komen di bawah video apa yang akan aku buat selanjutnya, dan jangan lupa subscribe.
Oke, bye.